Kalimat Bismillahirrohmanirrohim sering diucapkan oleh Muslim sepanjang waktu. Bismillahirrohmanirrohim diucapkan saat memulai kegiatan, ketika hendak makan, ataupun saat dihadapkan pada ujian. Bismillahirrohmanirrohim juga tercantum hampir pada seluruh surat dalam Al-Quran. Dengan demikian, Bismillahirrohmanirrohim tergolong kalimat yang istimewa dan memiliki banyak keutamaannya. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu membaca Alhamdulillah, maka bacalah Bismillahirrohmanirrohim, karena ia adalah Ummul Quran atau induk Al-Quran, dan Asyabul Matsani atau 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, atau Al-Fatihah. Sedangkan Bismillah itu termasuk salah satu ayatnya." Hadis riwayat Ad-Darulqutni. Bismillah termasuk etika spiritual yang bisa dijadikan cara untuk menyapa dan mengakrabkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keagungan Bismillah juga tercermin dari esensi Asmaul Husna yang terkandung di dalamnya, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Syekh Al-Safuri dalam bukunya yang berjudul Nasihat Langit Penenteram Jiwa menjelaskan, kitabullah dimulai dengan Bismillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai kitabnya Al-Quran dengan 3 nama pada kalimat Bismillah. Sedangkan makhluk ada 3 macam, yaitu makhluk yang zalim, makhluk yang sedang amal perbuatannya, dan makhluk yang lebih banyak kebaikannya. Maka lafal Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluk yang lebih banyak kebaikannya, lafal Ar-Rahman untuk makhluk yang sedang amal perbuatannya, dan lafal Ar-Rahim untuk makhluk yang zalim. Suatu ketika Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, "Sesungguhnya aku memuliakan umat Muhammad dengan 3 nama." Maka Nabi Musa bertanya, "Wahai Tuhanku, apa saja nama itu?" Allah menjawab, "Bismillahirrohmanirrohim." Waktu itu di samping Nabi Musa ada seorang laki-laki buta. Lalu dia memohon, "Wahai Tuhanku, dengan hak nama-nama ini, kembalikanlah penglihatanku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan penglihatannya saat itu juga. Dalam hadis disebutkan, "Wahai Abu Hurairah, jika engkau berwudu, maka bacalah Bismillahirrohmanirrohim. Sebab malaikat hafazah akan menuliskan kebaikan hingga engkau selesai berwudu. Dan jika engkau menggauli atau berhubungan intim dengan istrimu, bacalah Bismillahirrohmanirrohim. Maka mereka akan menuliskan kebaikan untukmu hingga engkau mandi. Jika dari hubungan intim itu lahir seorang anak, maka akan dituliskan kebaikan untukmu sebanyak
nafas anak itu dan sebanyak nafas keturunannya. Wahai Abu Hurairah, jika engkau mengendarai hewan, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillah, maka akan dicatatkan satu kebaikan untukmu di setiap langkahmu. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim, menuliskan 4.000 kebaikan untuk setiap huruf dan menghapus 4.000 keburukan, dan diangkat derajatnya setinggi 4.000 tingkatan. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai rumah dalam surga. Nama rumah itu adalah rumah cahaya. Semua yang ada dalamnya tercipta dari cahaya. Rumah itu di udara dan rumah itu tidak ada jalannya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara mereka naik ke rumah itu? Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka mendengar aba-aba, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mereka pun terbang ke rumah itu. Mengutip dari buku Al-Itqan fil Ulumil Quran, Samudra Ilmu-Ilmu Al-Quran oleh Imam Jalaluddin Al-Suyuti dijelaskan, Darul Qutni dan Al-Tabrani meriwayatkan dari Buraidah bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak keluar dari masjid sampai aku memberitahukan kepadamu tentang suatu ayat yang tidak diturunkan setelah Sulaiman, kecuali kepadaku. Kemudian beliau berkata, dengan apa kamu memulai Al-Quran? Ketika kamu memulai sholat, aku berkata, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau berkata, itulah dia. Abu Dawud, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Al-Bazzar meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui batasan setiap surat sampai turun kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bazzar menambahkan, jika ia diturunkan, maka beliau mengetahui bahwa suatu surat telah selesai dan mulai dengan surat yang baru. Al-Hakim meriwayatkan dari jalur yang lain, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, kaum muslimin tidak mengetahui selesainya suatu surat sampai turunnya Bismillahirrahmanirrahim. Jika ia telah turun, maka mereka mengetahui bahwa suatu surat itu telah selesai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.